Funky Crazy. sih pasti. Cuman kalau mungkin bahasa awamnya, ini film segar sih dan menyenangkan sekali. Beda dan lumayan berani. Apa itu? Lumayan berani. Saya nggak bisa kasih tahu, tapi nanti akan terjawab di film ini. Tapi kalau kalian penasaran, kalian bisa perhatikan dengan jeli apa yang ada di poster. Okay. Di situ sudah ada tipis-tipis. Kalau kalian jeli, kalian mungkin nangkep apa yang saya maksud. Gila banget. Itu idenya Padahal. Misalnya ini hal yang cukup bam. Saya sih nggak tahu di film Indonesia ada yang pernah bikin ngangkat seberani ini. Iya. Oke. Jadi bam. Banget. Tapi boleh tahu dong POV-nya Fatih Untung disutradarai sama Mas Darto? Senang banget. Dan selalu ngeliat kan selama ini merasanya kayak Pak Darto bercanda gitu orangnya. Ya emang iya, cuman di luar itu dia juga adalah seorang tim leader yang baik. Di luar menjadi sutradara yang baik. Kayak waktu kami syuting di Cianjur 2 hari berturut-turut tuh hujan deras banget, dan kami terpaksa harus menghentikan syuting karena hujan. Kita nggak bisa paksain, soalnya nggak aman. Terus setnya juga eksterior, nggak possible untuk di take pada saat itu karena tanahnya udah basah. Jadi di situ saya ngeliat Pak Darto benar-benar tenang, nggak panik, dan dia udah lock in. Dia cuman nulis endingnya lagi. Endingnya sama dia di rewrite supaya tetap bisa syuting di situ. Dan itu kan maksudnya kalau orang yang biasa, maksudnya bukan orang yang biasa ya, orang yang maksudnya egonya besar banget, pasti kayak gue gak mau, gue mau bikin film apa yang kayak gue yang mau, apa sesuai sama kemauan gue bodo amat, kita tungguin hujan baru kita take. Tapi kan ini enggak gitu. Terus kayak di sini ngeliat bahwa kepentingannya dia tuh bukan soal karyanya tapi soal orang-orang di dalamnya juga gitu, biar semuanya itu bisa kelar dan sesuai dengan rencana awal. Itu solid sih menurut saya. Berarti ada perubahan dadakan di set itu sendiri. Ya. Jadi waktu hujan deras kita berhenti, terus kayak kasih dia waktu sejam 2 jam lah untuk mikirin gimana, dan udah kita bener-bener percaya sama Pak Darto gitu. Gas. Gimana soal Fatih Untung ngeliat Pak Darto jadi sutradara? Walaupun ini bukan film pertama beliau begitu kan, jadi sutradara. Maksudnya gimana? Maksudnya lo ngeliat Pak Darto seperti apa jadi sutradara? Karena kan sebenarnya Fatih juga main film juga kan. Iya. Berarti sebagai sutradara, ini selalu saya bahas, cuman kayak rasanya Pak Darto tuh punya kepekaan terhadap hal-hal, terhadap pemain, terhadap drama, terhadap kebijakan keputusan dalam apa yang harus dimasukin, apa yang harus enggak gitu. Karena sebenarnya film komedi tuh lumayan tricky. Kenapa? Karena pasti ada keinginan untuk memasukin semuanya yang lucu ke dalam satu adegan. Nah, kayaknya butuh kesadaran dan kebijaksanaan yang baik untuk nempatin ini cocok gak masuk adegan ini atau enggak. Butuh wisdom itu gitu untuk tahu kayak ini works atau enggak. Nah, Pak Darto tuh punya kepekaan itu rasanya. Kayak dia bisa tahu kayak ini works gak buat adegan ini gitu. Misalkan dia punya banyak jokes gitu, apakah yang semua harus dimasukin atau enggak? Maksudnya dia enggak yang penting lucu gitu. Apalagi selama ini kan dia ada film komedi semua kan, so far. Dan rasanya tuh gampang banget untuk kita ngerasa carried away dan kayak pengen masukin semuanya gitu. Tapi rasanya Pak Darto tuh punya wisdom untuk kayak enggak ini dramanya harus tetap jalan, sepertinya harus tetap berjalan. Kayak mungkin dilihatnya sebagai film komedi, tapi yang diutamakan selalu kalau ngeliat Pak Darto adalah ceritanya. Komedi itu tuh pemanis sebenarnya. Jadi komedinya pun juga lahirnya dari kejujuran adegan itu tersendiri gitu. Berarti nggak lebay gitu ya? Iya, rasanya sih gitu. Lebay outputnya iya, tapi datangnya bukan dari rasa pengen lucu gitu. Kayak memang jadi lucu aja gitu. Nggak dipaksain untuk jadi lucu. Kayak gitu kayaknya. Siap. Semoga terrealisasi dan film ini bisa ditonton oleh semua kalangan. Karena kan kita tahu kan ini kan koas cukup segmented kan. Tapi gimana sih akhirnya lu mendeliver ini semua kayak ini bisa tahu ditonton sama semua orang. Ini justru sangat tidak segmented. Ini bukan film medis, ini bukan film mahasiswa koas, ini tentang film ini soal film horor komedi, isinya ada persahabatan, ada konflik keluarga juga. Jadi kayak sebenarnya ini problemnya tuh dekat banget sama kita. Jadi saya nggak ngerasa jauh, saya nggak ngerasa ini filmnya niche banget atau buat suatu market atau gimana. Yang bikin ini menjadi ya sebenarnya si koas-koas ini tuh hanya sebagai latar pertemanan ini sih. Karena yang difokusin at the end of the day about the koas, it's not about them wanting to become a doctor.
Tapi ini memang film ngomongin soal kehidupan mereka gitu. Jadi kayak koasnya nggak semedis banget lah. Nggak semedis yang kalian kira lah. Itu cuman latar. Gitu. Oke, terakhir dong boleh tanya nggak, ketemu mayat beneran nggak film apa itu syutingnya di Pati Jompo? Apa? Mayat beneran, maksudnya kayak ada mayat ternyata beneran gitu. Maksudnya? Horornya ketemu setan beneran. Oh di gitu. pas lagi syuting itu? Nggak ada sih. Nggak ada, aman-aman aja ya. Aman-aman aja ya. Karena mungkin kalau ada setan di situ, setannya juga ikut ketawa ya, ngeliatin kelakuan kita semua. Ya kocak gitu. Ya, Oke. gitu sih. Siap.